Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada hari ini ya, kita mengamati secara langsung hari ini di mana kematian dan bencana tragis itu secara berulang terjadi di Malaysia. Ya, saya sebagai peneliti utama dari keluarga sipil ini sejak COVID-19 tahun 2000 ya bulan Maret itu saya sudah tahu bahwa peta pengetahuan atau fenomena ini akan terjadi. Ya, kenapa? Karena saya sudah mendalami pengetahuan ini sejak tahun 2002. Karena saya pada waktu itu menderita seperti kata-kata tadi, menderita trauma, kemudian berkembang menjadi disabilitas mental. Disabilitas mental itu bukan seperti orang gila atau disabilitas artinya keterbatasan. Tentunya saya di sini mau ke kampus itu ukuran normalnya masa nggak bisa. Tapi karena dengan penyakit seperti ini kan nggak bisa. Harus pakai alat bantu ditemani, harus seperti ini. Panjang ceritanya baru bisa sampai. Yang seharusnya itu tidak perlu. Itu yang maksud dengan keterbatasan dalam konteks yang umum begitu. Nah, ketika tahun 2002 itu saya konsultasi dengan dokter psikiater, berkonsultasi dengan ahli agama, dengan ini semua saya butuh jawaban, butuh jawaban, ya. Jawaban yang jelas dan solusi yang jelas. Karena sebagai pasien ini saya sering mengalami dorongan bunuh diri, ya. Karena tekanan negatif yang kuat, baik sebagai penyakit maupun berhadapan dengan orang-orang yang tidak paham begitu. Selain menderita dorongan bunuh diri, rawan dengan skizofrenia atau kayak yang di rumah itu habis ya gitu. Habis ya. Artinya otak sudah tidak normal lagi begitu. Nah, itu rawan ke situ, dua itu bunuh diri dan skizofrenia. Yang kalau lepas dari itu rawan lagi serangan jantung, rawan lagi stroke atau kematian dini karena fisik tidak mampu lagi bertahan dengan tekanan penyakit yang ada. Nah, itu yang saya alami itu. Kenapa saya mau melakukan itu? Ketika saya tanya dokternya, saya tanya, kayaknya tidak ada yang bisa memberikan saya jawaban yang lebih kuat ini. Seperti saya terancam ini. Nah, saya ini anak yatim. Anak saya yang tua yang hari ini sudah S2 ini, baru umur 1 tahun. Saya tidak ingin anak saya bernasib sama dengan saya. Saya ingin keluarga saya selamat, berkelanjutan. Jadi dalam kondisi seperti itu, saya punya inisiatif sendiri mencari pengetahuan-pengetahuan baru. Dari tahun ke tahun, dan akhirnya menemukan yang namanya sains tauhid. Nah, sains tauhid ini adalah penyempurnaan daripada sains sekuler yang dikembangkan oleh orang barat pada hari ini. Dan sains sekuler ini harus diperbaiki, dan Allah sudah perintahkan melalui surat Al-Alaq ini. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Artinya apa? Kita ini yang belajar pengetahuan umum, ya, dalam menjelaskan matematika harus membaca matematika dengan membawa Tuhan. Nggak boleh pintar sendiri. Kenapa? Lebih pintar Tuhan daripada kita. Nah, karena supaya pintar kita lebih kuat, maka bawa nama Tuhan dengan jalan akademik agar matematika itu menjadi matematika yang sehat dan diberkahi. Dalam sejarah juga begitu. Tidak boleh saja seorang dosen sejarah menjelaskan fenomena sejarah dengan akalnya saja. Kenapa? Akalnya dosen sejarah itu terikat dengan hukum keterbatasan. Nah, saking terbatasnya dosen ilmu sejarah, masa manusia dikatakan dari kera. Diterima juga itu. Coba bayangkan, otak rasional kita ini manusia dari kera, diterima juga itu. Tidak ada usaha untuk memperbaikinya. Baru kita percaya saja orang barat. Nah, orang barat itu memang tidak normal. Nah, kita yang normal inilah yang bertugas memperbaiki. Ini sibuk menyalahkan orang barat terus. Baru kita tidak ikuti dia punya produk. Dapat wisuda kita senyum-senyum. Nah, maka ilmu yang normal tadi, yang tidak normal tadi, tidak mampu memberi jawaban kepada saya sebagai pasien. Nah, kalau kita ingin sembuh, maka jawaban yang normal adalah kata kunci pertama, penyakit apa ini? Nah, baru kita bisa jawabannya obat. Nah, hari ini nih, kalau kita ingin bicara tentang kedokteran, setinggi-tingginya ilmu
dokter, obatnya cuma satu, resep. Kertas, bawa ke apotek, tidak ada lain-lain dari itu. Nanti bagaimana dok nanti? Ya nanti minggu depan datang susul lagi, ambil resep lagi. Nah, kalau kita ambil resep, berarti kita apa? Ambil obat kimia. Obat kimia ini adalah dalam kajian kimia tubuhnya bertentangan dengan kimia kita. Kita kimia alami. Obat itu kimia sintetik buatan, tidak bisa dipakai dalam waktu lama. Kalau dipakai dalam waktu lama, yang paling cepat rusak adalah hati atau ginjal, karena tidak mampu mengolah limbah-limbah kimia tadi. Nah, saya sebagai pasien sadar betul itu. Kan hari-hari minum obat penenang, saya gelisah. Mana dorongan murni, mana saya mencari penyakit apa ini, bagaimana solusinya. Akhirnya itulah yang menyebabkan saya berhasil menyempurnakan sains modern menjadi dokter tadi. Dari situ saya rumuskan namanya ilmu kedokteran sejarah, ilmu kesehatan terpadu yang dikembangkan dari Al-Quran dan bisa diajarkan secara akademik dan bisa dibuatkan program studinya. Begitu. Nah, karena saya mengajar, maka saya rumuskan namanya kurikulum yang sehat. Itu hari ini, kurikulum tauhid dan kurikulum tauhid multikultural. Seperti itu. Nah, hari ini kenapa kita bertengkar berkonflik? Karena kita diajarkan ilmu banyak tapi tidak normal. Maka ibaratnya apa? Banyak makan tapi tidak berkah. Banyak makan tapi tidak berkah. Akhirnya makan itu menjadi penyakit. Maka kita, kan ibu sebagai guru nih, nah, bisa merasakan ada stres, ada bunuh diri, susah diajar. Kenapa? Karena pengetahuan umum yang kita ajarkan di sekolah, SD, SMP sampai perguruan tinggi itu tidak ada yang membawa diri kita dan siswa itu kepada Allah. Karena itu pengetahuan umum. Contohnya SD, 11 pelajaran, hanya satu pelajaran yang membawa manusia ingat pada Tuhan, itu pelajaran agama. Itu pun diajar seadanya. Nah, kita pelajari. Orang baca Quran saja, sembahyang saya stres. Apalagi kalau anak-anak di rumah dimarahi, di sekolah tugas segala macam, kira bagaimana beban? Tambah bully segala macam. Nah, maka dengan kurikulum tauhid ini, kita bisa pertama menyehatkan otak kita anak-anak murid. Yang kedua membantu perdamaian. Kami sudah praktekkan di mahasiswa ini sejak 2015. Nah, inilah tujuan kami hari ini, memberikan sosialisasi tentang terutama di pendidikan kurikulum ini, karena dia mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Bahkan S2 lebih parah lagi. Contohnya S2 biologi. Tidak ada lagi, mulai dari semester pertama sampai nanti dokter tidak ada bicara Tuhan lagi. Kalau biologi itu cuma waktu S1 saja bicara Tuhan, waktu mata kuliah agama. Selebihnya itu hanya nama dan perkataan manusia, menurut Darwin, menurut ini. Nah, dengan adanya kurikulum saya itu membuat materi pengetahuan umum tadi, selain dia sehat, dia juga diberkati. Maka memudahkan kita hidup bahagia di bumi, mati surga. Kalau dia orang Islam, berarti dia namanya kurikulum tauhid terpadu, mengenal Tuhan melalui agama dan mengenal Tuhan melalui jalan akademik. Baik tentara, polisi, semua bisa diterapkan. Nah, saya kira demikian. Mudah-mudahan nanti ibu bisa promosikan begitu, ya, karena ini sangat menyangkut tentang konflik, ya, dan penyelesaian masalah. Saya kira demikian. Terima kasih sebagai kata kunci dari saya bahwa hari ini makanya di Timur Tengah tidak bisa diselesaikan. Kenapa? Ilmunya tidak normal. Ukraina juga begitu. Kenapa? Dia buntu. Dia butuh jawaban di sini. Bagaimana? Nah, tapi yang paling penting adalah diri kita dulu. Karena demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum.